Halo, saya Alicia Salsabila dari kelas 10 MIPA SMA Tunasaka Sampurna School. Di sini saya akan memberikan video berupa penjelasan jenis-jenis topologi jaringan komputer. Pengertian dari topologi bus adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal untuk media transfer dengan cara metode menghubungkan dua komputer atau lebih secara serial dan menggunakan kabel utama untuk pusat lalu lintas data. Fungsi dari topologi bus adalah untuk menyambungkan dua atau lebih komputer supaya bisa berkomunikasi untuk saling menukar data. Untuk karakteristik topologi bus adalah proses instalasi jaringan bisa dilakukan dengan ringan. Setiap node akan disambungkan secara serial dan adanya kabel utama yang fungsinya sebagai pusat lalu lintas data. Biaya yang digunakan untuk membangun topologi bus lebih murah loh. Paket data yang terkirim akan sering mengalami persimpangan dalam satu kabel. Nah, untuk kelebihan topologi bus yang pertama ada pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Hemat kabel dan layout kabel yang sederhana, tidak membutuhkan hardware berupa switch atau hub. Meski terdapat kerusakan pada salah satu perangkat komputer klien, tapi tidak akan berpengaruh pada perangkat klien lainnya. Dan mudah untuk dikembangkan dan tidak mengganggu perangkat jaringan lainnya yang terhubung. Kalau untuk kekurangannya adalah jika gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Kepadatan pada jalur lalu lintas, diperlukan repeater untuk jarak jauh, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien, dan topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Nah, selanjutnya kita ke topologi star. Topologi star adalah suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang, di mana topologi jaringan berupa berkonvergensi dari node tengah ke setiap node pengguna sehingga semua node atau titik terkoneksi dengan node tengah tersebut. Fungsinya adalah sebagai penghubung antar komputer atau dengan komputer lainnya di dalam jaringan komputer, baik komputer tersebut sebagai server ataupun sebagai klien. Selain itu, untuk menyambungkan antar komputer di satu jaringan atau network, pada topologi star juga bisa dipakai untuk menyambungkan perangkat keras komponen jaringan lainnya, seperti router, access point, modem, dan lainnya. Untuk karakteristiknya, pada topologi star, setiap komputer host memiliki kabel tersendiri yang terkoneksi langsung dengan perangkat pusat hub, switch, multipoint, repeater, atau bahkan multi-station access unit atau bisa disebut MAU melalui sistem point-to-point. Pada umumnya, topologi bintang digunakan pada jaringan komputer di kantor atau rumah. Biasanya, topologi star memakai jenis kabel UTP, tapi juga ada yang menggunakan kabel coaxial dan fiber optic cable. Berikut ada ringkasan dan ciri-ciri topologi star. Kekurangan dari topologi star bahwa tipe jaringan ini bisa digunakan untuk banyak perangkat komputer klien, sehingga dalam penerapan akan membutuhkan banyak kabel. Jika terjadi kerusakan pada server pusat atau switch garis miring hub, maka semua komputer klien akan mengalami gangguan. Semakin banyaknya perangkat yang terhubung, maka semakin banyaknya proses transfer datanya. Hal ini karena lalu lintas data yang padat dapat menurunkan kecepatan transfer. Sedangkan untuk kelebihannya, menggunakan tipe topologi ini maka bisa digunakan untuk banyak perangkat komputer. Jika terjadi kerusakan, maka maintenance akan lebih mudah dilakukan. Mengacu pada pengertian topologi star, di mana jaringan terbentuk secara konvergensi. Cara kerjanya, misalkan perusahaan memakai jaringan komputer dengan topologi star, di mana berbagai komputer terkoneksi ke perangkat pusat hub atau switch. Perangkat pusat hub akan menyimpan daftar konten
addressable memory. Pada memory cam akan menyimpan semua alamat perangkat komputer yang terhubung dengan switch. Lanjut, kita ke topologi ring. Topologi ring adalah jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya, sedemikian sehingga membuat jalur melingkar berbentuk cincin. Dan untuk fungsinya sama dengan topologi yang lainnya. Karakteristiknya menggunakan jenis kabel UTP atau patch cable. Setiap titik jaringan dihubungkan secara seri pada kabel yang membentuk lingkaran seperti cincin antara perangkat satu dengan yang lainnya. Dalam satu jaringan terhubung secara langsung. Setiap data atau informasi bisa dikirimkan melalui kanan atau kiri sehingga tidak mempengaruhi tabrakan data. Kelebihannya, biaya pemasangan cenderung lebih murah karena lebih hemat kabel sehingga tidak memerlukan modal yang banyak. Proses merancang dan menerapkan juga mudah karena desainnya cukup sederhana, memiliki performa koneksi yang lebih baik dibandingkan dengan topologi lainnya, bahkan dengan aliran data yang berat sekalipun. Kekurangannya kurang tepat jika menginginkan adanya pengembangan jaringan, karena adanya pemindahan dan penambahan perangkat akan mempengaruhi semua jaringan. Satu node yang rusak bisa berakibat kerusakan dalam seluruh jaringan. Untuk mengantisipasinya diperlukan cincin ganda. Konfigurasi lebih sulit dibandingkan dengan topologi star dan membutuhkan pengolahan khusus. Cara kerjanya, masing-masing komputer terhubung dengan komputer selanjutnya. Masing-masing komputer melaksanakan transisi ulang setiap pesan yang masuk dari komputer sebelumnya dan meneruskan ke komputer berikutnya. Token atau pesan singkat berjalan satu arah di sepanjang cincin atau ring dan pengirimannya bergantian. Komputer yang bisa mengirimkan pesan ke komputer tujuan adalah komputer yang memiliki token. Token dirubah dengan cara menambahkan alamat dan data lalu dikirimkan ke sepanjang ring atau cincin. Sekarang kita ke topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu jaringan komputer di mana membentuk koneksi antara perangkat komputer saling terhubung secara langsung satu dengan yang lainnya. Dalam satu jaringan, karakteristiknya pada pembuatan jaringan topologi mesh menggunakan rumus n kurang 1 tutup kurung titik 2 2n adalah jumlah komputer. Maka jika pada jaringan topologi ini terdapat 5 komputer, maka jumlah kabel yang digunakan adalah 5 dalam kurung 5 min 1 tutup kurung titik 2 2 sama dengan 10. Koneksi selain itu, setiap perangkat komputer baru memiliki poin L atau O dengan rumus N min 1 yaitu 5 min 1 sama dengan 4. Cara kerja setiap node pada jaringan akan saling terkoneksi dengan menggunakan kabel yang langsung ke node yang dituju. Dengan begitu, maka proses pengiriman data pada jaringan topologi mesh lebih cepat karena data dapat dilakukan menuju tujuan node tanpa harus melalui node lainnya. Fungsinya juga sama ya, sama topologi yang lainnya. Untuk kelebihannya, mampu mendekati kesalahan atau gangguan dalam jaringan dengan cepat. Keamanan data yang disaring dalam jaringan topologi mesh dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Jika salah satu komputer dalam jaringan bermasalah, komputer lainnya tidak akan berpengaruh. Pada topologi mesh terdapat hubungan dedicated link di mana data dapat dikirim ke komputer tujuan lebih cepat tanpa melalui komputer lain. Kekurangannya, proses instalasi topologi mesh cukup rumit, membutuhkan biaya yang lebih besar. Topologi mesh tidak bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Proses konfigurasi ulang pada masing-masing komputer dan peralatan lainnya cukup merepotkan. Biaya perawatan topologi mesh cenderung lebih besar. Lanjut, kita ke topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer jaringan di dalam komputer yang di dalamnya rangkaian hanya terdiri dari beberapa komputer saja, bahkan tidak lebih jumlahnya dari 10 komputer, sehingga setiap komputer satu sama lainnya dapat saling berinteraksi tanpa harus adanya server. Dapat dikatakan jika setiap komputer dapat menjadi klien maupun server. Karakteristiknya selalu dikaitkan dengan jenis topologi jaringan bus. Namun, pada topologi peer-to-peer memiliki bentuk komunikasi serta arah koneksinya yang tepat searah, seperti pada jenis topologi bus.
Cara kerjanya berfungsi sebagai klien atau sebagai server. Jaringan peer-to-peer tidak memiliki kontrol terpusat atas sumber daya bersama. Berikut kelebihan dan kekurangannya topologi peer-to-peer. Sekarang kita ke topologi linear. Topologi linear sebenarnya merupakan perluasan dari jenis topologi bus, yang mana kabel utama di dalam jaringan harus dihubungkan dengan setiap titik-titik yang ada di komputer dengan T-connector. Untuk kelebihannya, mudah untuk melakukan serap dan memperluas jaringan komputer, sangat hemat kabel, biaya pembangunan sangat murah dan hemat. Kekurangannya, pendeteksian dan pengisolasian pada kesalahan yang terjadi di dalam jaringan akan sangat kecil dilakukan. Lalu lintas yang ada di dalam kabel penghubung jaringan sangat padat dan tinggi, sehingga bisa saja menyebabkan lemot dan crash. Proses security data-data yang ditransfer di dalam jaringan kurang begitu terjamin keamanannya. Fungsinya sebagai penangkap atau penghubung jaringan ke server pada komputer, dan karakteristiknya memiliki beberapa yang membedakan dengan jenis topologi jaringan lain, yaitu menggunakan koneksi BNC atau kabel RJ58. Jenis topologi jaringan ini adalah pengembangan dari jenis topologi bus. Berikut cara-cara kerjanya. Yang pertama, tidak menggunakan banyak perangkat. Kedua, memakai kabel BNC. Yang ketiga, menggunakan repeater untuk transfer jarak jauh. Yang keempat, tidak menggunakan perangkat pusat. Sekarang ada topologi tree. Topologi tree gabungan dari topologi star dan topologi bus. Kedua, gabungan tersebut berada pada satu jaringan yang namanya kedua menjadi kumpulan dari topologi star yang telah dihubungkan pada topologi bus, sehingga untuk setiap klien akan dikelompokkan pada sebuah kelompok untuk dijadikan sebagai pusat komunikasi. Hal ini seperti struktur pada jaringan topologi star. Karakteristiknya terdapat kabel utama yang berfungsi sebagai penghubung jaringan, dan jaringan terdapat hierarki atau tingkatan. Topologi ini memiliki yang berfungsi sebagai pusat dan data untuk mengendalikan jaringan. Setiap komunikasi data yang terjadi dan jaringan harus melalui pusat kendali. Cara kerjanya, untuk setiap klien yang berada pada satu kelompok, kita saling berhubungan dengan klien yang lainnya, meskipun berada pada kelompok yang berbeda. Akan tetapi, untuk nantinya dikirimkan dan melalui sebuah simpul pusat terlebih dahulu, sehingga hal ini terjadi pada topologi tree. Sebelum klien menerima tulang punggung pada topologi pohon, ini adalah topologi bus. Fungsinya sebagai pengendali yang berfungsi mengatur traffic di dalam jaringan. Kelebihannya, topologi ini sangat cocok pada jaringan komputer dengan skala besar. Dengan topologi tree, pengembangan jaringan atau pengembangan klien yang berada pada tingkatan di bawah hub pusat dapat dilakukan dengan mudah. Perusakan atau gangguan pada salah satu klien tidak berpengaruh pada klien lainnya. Dengan topologi ini, komunikasi dilakukan seperti point to point, sehingga manajemen data menjadi lebih baik. Adapun kekurangannya, yaitu sistem hierarki pada topologi ini mempengaruhi kinerja jaringan secara keseluruhan. Topologi ini membutuhkan banyak kabel dan hub, sehingga biaya dalam membangun jaringan lebih mahal. Proses pemanasan kabel dan konfigurasi topologi ini lebih rumit. Yang terakhir ada topologi hibrid. Topologi hibrid suatu bentuk hubungan antara jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Fungsinya fleksibel dan efisien, yaitu dapat diterapkan pada lingkungan jaringan yang berbeda tanpa diperlukan merombak topologi jaringan yang telah terbentuk sebelumnya. Selain itu, dapat mengurangi space yang terbuang. Dalam topologi ini terbagi menjadi dua jenis yang berbeda atau lebih, di mana semuanya menjadi satu kesatuan. Toponik memiliki karakteristik topologi asal yang membangun jika jaringan tersendiri dari topologi ring dan star. Maka dalam topologi hibrid akan terdapat karakteristik kedua topologi tersebut. Cara kerjanya, karena merupakan gabungan dari topologi jaringan yang disatukan, akan tetapi untuk bisa menjadi topologi hibrid harus menyatukan dua jenis topologi yang berbeda. Jika menggabungkan jenis topologi yang sama, maka tidak akan bisa disebut dengan topologi hibrid.
Kelebihannya, pengguna dapat disesuaikan dengan lingkungan yang ada. Digunakan karena kelebihan fleksibel dibanding model yang lainnya. Jika salah satu node mengalami gangguan, tidak akan mempengaruhi kinerja jaringan secara keseluruhan. Meski lalu lintas data pada jaringan berbeda-beda, tapi tetap dapat beroperasi dengan lebih baik. Kekurangannya, memerlukan biaya yang cukup mahal, pengolahan tergolong rumit, proses instalasi dan konfigurasinya cukup rumit juga. Dan ini adalah literatur dari jenis-jenis topologi yang saya berikan. Terima kasih.